Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Quratul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM J1D024128 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS dari matkul Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama yaitu implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi jawabannya sesuai dengan sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Contoh penerapannya yaitu tertib dalam beribadah. 2. Tidak mengganggu ketika orang lain sedang beribadah. Yang ketiga, membina kerukunan dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai-nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaannya. Contoh penerapan yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi. Yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai persatuan, diantaranya banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penerapan yang pertama yaitu tidak menyombongkan diri sendiri. Yang kedua, bergotong royong dalam lingkungan. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengambil keputusan secara musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapan yang pertama yaitu bersikap adil kepada siapapun, dan yang kedua yaitu menjaga hak dan kewajiban orang lain. Soal yang kedua yaitu sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Jadi jawabannya, nilai yang dapat diterapkan dalam dunia akademik yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Implementasinya bisa dilihat dalam sikap kerjasama dan gotong royong saat mengerjakan tugas kelompok, proyek bersama teman-teman. Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, mahasiswa bisa saling mendukung, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan akademik. Sikap saling menghargai dan tidak memandang perbedaan suku, agama, atau budaya dalam lingkungan kampus juga merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai ini. Soal yang ketiga yaitu sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Jadi, sebagai makhluk sosial, identitas yang selalu dijunjung di masyarakat adalah rasa kebersamaan dan gotong royong. Implementasinya dapat dilihat dari sikap saling tolong-menolong dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Misalnya aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan, bantu tetangga yang sedang membutuhkan, atau terlibat dalam kegiatan komunitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sopan santun, menghormati perbedaan, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik juga merupakan bentuk implementasi identitas nasional. Soal yang nomor 4 yaitu negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Jadi, yang pertama contohnya yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila berperan dalam membentuk norma-norma hukum dan etika pemerintahan. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan dokumen konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan antara negara dan rakyat. Soal yang nomor 5 yaitu sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Jadi yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai mahasiswa, saya berhak mendapatkan Soal yang kelima yaitu sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Jadi jawabannya yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai mahasiswa, saya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akses dari pembelajaran, dan bimbingan dari dosen. Yang kedua yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam diskusi kelas atau kegiatan kampus, saya berhak menyampaikan pendapat dan ide-ide saya. Misalnya
saat diskusi kelompok atau presentasi. Saya aktif berbagi ide. Yang ketiga, yaitu kewajiban untuk belajar dengan tekun. Sebagai mahasiswa, kewajiban saya adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ini saya lakukan dengan menghadiri kelas secara rutin, membaca bahan bacaan, dan menyelesaikan diskusi secara tepat waktu yang diberikan. Yang keempat, yaitu kewajiban untuk menghormati dosen dan teman-teman. Saya juga memiliki kewajiban untuk menghormati dosen, staf, dan teman-teman saya. Saya termasuk mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, tidak melakukan plagiarisme, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Soal yang keenam, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Yang pertama, yaitu pemungutan suara. Real yang menunjukkan proses pemungutan suara yang jujur dan transparan. Yang kedua, yaitu debat publik. Video yang merekam debat antara calon legislatif atau pemimpin daerah di mana mereka menyampaikan visi dan misi secara terbuka serta menerima pertanyaan dari masyarakat. Yang ketiga, musyawarah mufakat. Contoh real yang menunjukkan proses musyawarah di tingkat komunitas. Warga berkumpul, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan tentang isu lokal tanpa tekanan atau intimidasi. Yang keempat, kampanye positif. Real yang menampilkan calon yang melakukan kampanye dengan cara yang sopan, berbagi informasi tentang program kerja mereka, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih. Yang kelima, yaitu aksi protes damai. Menunjukkan masyarakat yang mengadakan demonstrasi dengan damai untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu tertentu tanpa anarkisme atau pelanggaran hukum. Yang keenam, edukasi pemilih. Video yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih, cara mengecek daftar pemilih dan hak mereka sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran. Soal yang ketujuh, yaitu ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Jadi, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial. Hak bersifat universal, artinya tidak bisa dicabut dan harus dihormati oleh semua orang. Kaitannya dengan makhluk sosial, HAM menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dan bergantung satu sama lain, sehingga menghormati hak asasi setiap orang adalah kunci untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Sekian jawaban presentasi dari UTS Matkul Pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.